Film dimulai dengan seorang pria yang tersambar petir hingga jatuh dari gedung. Tak disangka ia masih hidup. Bagaimana mungkin? Ketika pria itu bangun, tubuhnya berubah menjadi kucing. Ia mengeong untuk menarik perhatian putrinya, tapi tidak ada yang mengerti kata-katanya. Seorang pria di sana merasa terganggu, lalu pria itu menghampiri si kucing. Ternyata, kemarin Tom memasuki toko hewan peliharaan. Ia membeli seekor kucing sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya. Tapi siapa yang tahu, pemilik toko hewan itu justru menjawab Tom dengan kalimat yang aneh. "Bukan Anda yang memilih, kucing itu yang memilih Anda." Lalu Tom buru-buru pergi dari sana. Setelah melihat berita tentang gedung tertinggi, ia menghampiri asistennya. Di atap gedung perusahaannya, Tom sangat marah pada asistennya. Gedung perusahaannya kalah tinggi dengan pesaingnya. Mereka bertengkar. Tiba-tiba petir menyambar antena gedung itu. Itulah sebabnya roh Tom bertukar dengan roh si kucing. Sedangkan tubuhnya dalam keadaan koma. Lalu istri dan putrinya membawa kucing itu pulang. Lalu Tom bergegas ke kantornya. Ia sangat gila kerja dan tidak peduli pada keluarganya. Karena ia tidak tahu harus bagaimana, ia memutuskan untuk menulis. Mungkin kelihatan mudah, tapi ternyata ia tidak bisa memegang pena. Bahkan untuk membuka tutupnya saja sulit. Tom berusaha keras, menggigit dan menggaruk berkali-kali. Setelah itu, tetap saja, ia tidak bisa menulis. Dia membawa kartu namanya pada Lara, istrinya. Tapi Lara tidak memedulikan Tom, lalu menutup pintu kamarnya. Tom hanya bisa tidur-tiduran. Dia sedih dan ingin minum alkohol. Lalu ia melompat ke lemari. Ia menjatuhkan sebotol Lafite berusia 82 tahun. Untungnya botol itu jatuh di kursi. Tom berusaha membuka tutup botol itu, lalu menuangkannya ke dalam asbak. Lalu Tom meminum anggur itu. Kemudian, dia mabuk. Lebih tepatnya kucing mabuk. Keesokan harinya, dia masih mabuk. Kelakuannya aneh, tapi ia masih belum menyerah. Tom menyusun kalimat dengan magnet kulkas. Lagi-lagi Lara mengabaikannya. Di saat bersamaan, mantan istri Tom datang membawa 2 anjing. Anjing itu menggonggong lalu mengejar Tom. Tom ketakutan dan hanya bisa berlari. Beruntung, Rebecca datang untuk melindunginya. Saat di meja makan, mantan istri Tom bahkan menjelek-jelekan Tom, yang saat ini tertimpa musibah. Tom berlari ke tas mantan istrinya. Ia masuk ke dalam tas itu, lalu kencing di sana. Tapi dia tidak berniat buruk. Ia berusaha memanggil mantan istrinya. Hey! You! Mantan istri Tom marah. Tom merasa senang karena dirinya kucing. Ia bisa memanjat dinding, melompat-lompat. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Setelah kejadian itu, Lara merapikan rumahnya. Ia meminta maaf pada mantan istri Tom. Kemudian mereka makan bersama. Mereka terlihat sangat akrab. Tapi kini Tom hanyalah seekor kucing. Ia teringat perkataan Mer Perkins. Tom kembali berulah. Ia tidak peduli dengan perkataan Mer Perkins. Kali ini, ia menulis petunjuk yang cukup jelas. Tapi tak diduga, Mer Perkins datang untuk menyelamatkan Tom. Tom merasa terhina. This cat has not been fixed. Don't you dare! Perkins tahu, kucing itu adalah Tom. Dan berkata, Well-behaved pet brings love and comfort to a home. Your family needs that right now, so are you gonna behave? Okay, I'll be a cat. dan sebagai hadiah untuk Rebecca, hadiah terakhir, agar putrinya menyayanginya, Tom melihat tayangan televisi di atap gedung saat ia menjelaskan rencana bisnisnya. Itu membuatnya tidak memperhatikan putrinya. Bahkan ia tidak mengikuti tumbuh kembang Rebecca. Dan sekarang, ayahnya ini hanya bisa menemani putrinya bermain game kucing Tom, kemudian bermain bersama, lalu mandi. Tentu saja, ia didandani oleh putrinya. Istri dan putrinya semakin bahagia. Saat itu, Lara menerima telepon. Ia diajak bertemu oleh seorang pria. Tom segera berlari masuk ke tas Lara, tapi Lara menyingkirkan Tom. Ternyata Tom mencuri sebuah kunci. Ia tidak akan membiarkan Lara pergi, tapi Lara justru mengancam. I'm legally barred from castrating my husband. Drop him. Good kitty. Akhirnya Lara pergi. Dia tidak punya pilihan lain selain lompat dari atas gedung. Pendaratannya sempurna, lalu segera masuk ke dalam mobil. Lara menghampiri seorang pria muda, tampan, dan tinggi. Dia adalah pemilik tanah. Mereka berdua mengobrol. Ternyata, pria itu meminta Lara meninggalkan Tom. Tapi siapa sangka,
Lara menolak pria tersebut. Ia lebih memilih Tom. Karena mereka memiliki Rebecca. Tom sangat tersentuh. Lalu, ada telepon dari rumah sakit. Kondisi Tom memburuk. Lara segera memberitahu Rebecca. Sulit bagi ayah untuk sadar. Mom, it's gonna be okay. Dad's been working so hard. He just needs extra sleep. Lalu Rebecca pergi ke kamarnya. Ia menangis melihat video-videonya bersama Tom. Mereka menari bersama dengan gembira. Tom hanya bisa melihat putrinya. Saat itu ia juga merasa sedih. Ia ada di sana, tapi tidak bisa memeluk putrinya. Dia harus membuat putrinya bahagia. Lalu, mereka bermain bersama. Tom menyadari arti dari seekor kucing. Bagi seseorang yang membutuhkan perhatian, ia menemani Rebecca mengerjakan pekerjaan rumah. Melihat bulan dengan Lara, yang dia tidak tahu adalah hari dia berubah kembali menjadi manusia, semakin dekat. Dan saat itu juga, asisten pribadinya ingin mengambil alih perusahaan Tom. Dengan kemampuannya, ia mencari cara untuk keluar dari kotak itu. Tom bersembunyi di dalam kotak. Lalu anaknya datang ke perusahaan. Saat yang lain tidak memperhatikan, Tom menyelinap ke kantor. Tak disangka, ia melihat asistennya bersekongkol dengan beberapa orang untuk menjual perusahaan, lalu menghancurkan dokumen rahasia. Tom punya rencana. Ia memanjat sebuah hiasan, lalu menjatuhkannya. Hiasan itu hancur. Mendengar suara itu, putranya masuk ke ruangan Tom. Di sana ia menemukan informasi kunci untuk penghancuran. Dia bergegas mencari dokumen. Saat orang tuanya bercerai, dokumen yang ditinggalkan Tom. Tapi saat kembali ke perusahaan, dia justru dipecat. Asistennya juga mendatangi Lara, mengancamnya untuk meninggalkan fasilitas perusahaan Tom. Tom sangat marah. Ia menggigit asistennya. Lalu Laras memasukkannya ke kandang. Di tengah perdebatan sengit, mereka tidak menyadari Rebecca membawa Tom keluar, menghampiri toko hewan Perkins. Tak disangka, Rebecca menyadari bahwa kucing itu ayahnya. Is this cat my dad? What do you think? Well, he makes me feel like my dad's still around, more than he ever was before. Sometimes, I almost wish my daddy was more like the cat. But I really just want my daddy back. Perkins tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah piringan, lalu masuk ke dalam. Tom mengerti maksud Perkins. Dia menyalakan musik saat putrinya masih kecil, lalu berdansa dengannya. Jika Anda ingin ayah kembali, cepat dan lihat. Waktu Tom hampir habis. Dokter membujuk istrinya untuk mencabut selang. Rebecca menangis. Ia mencoba menari dengan kucingnya untuk membuktikan bahwa kucing itu adalah Tom. Saat itu putra Tom berniat menyelamatkan perusahaan Tom, bersiap melompat dari gedung. Tom harus menghentikannya. Saat Tom dilema, dia ingat apa yang dikatakan Perkins. Cinta berarti pengorbanan. Dia berlari ke gedung perusahaan. Saat sampai di pintu gedung, ia tidak bisa masuk, lalu ditangkap, dan akan dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba Perkins muncul, menyelamatkan Tom, dan membiarkan Tom masuk ke gedung. Sayang, putranya sudah melompat. Akhirnya mereka melompat bersama. Mereka bertemu saat terjun. Siapa yang tahu, putranya membuka parasut, sedangkan Tom tetap terjun. Putranya sedikit curang. Akhirnya, nyawa ke-8 kucing itu hilang. Tom bangun. Putranya juga merusak rencana asisten pribadi Tom. Asisten melarikan diri, tapi dihentikan oleh Perkins. Tapi dia mengabaikan Perkins. Kemudian, aku benci kucing. Tom dan Rebecca membeli kucing yang nyawanya masih ada untuk dibawa pulang. Jangan lupa klik like dan follow. Sampai jumpa lagi.